Halo gengs, kembali lagi di pembahasan soal OSN SD tahun 2025 part 2. Kali ini akan ada 15 soal yang kita bahas bersama. Yuk tonton terus videonya. Langsung saja, soal nomor 1. Penyakit demam berdarah disebabkan virus yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Soal nomor 2, jamur tidak dapat digolongkan ke dalam dunia tumbuhan karena tumbuhan memiliki beberapa ciri-ciri yaitu multiseluler, artinya terdiri dari banyak sel. Yang kedua, memiliki sel eukariotik, artinya selnya memiliki membran inti sel. Kemudian yang ketiga, memiliki dinding sel yang terbuat dari selulosa. Yang keempat, memiliki klorofil, pigmen hijau yang berfungsi untuk fotosintesis. Yang kelima, memiliki akar, batang, dan daun. Yang keenam, dapat berkembang biak secara seksual dan aseksual. Yang ketujuh, peka terhadap rangsangan seperti sentuhan, cahaya, dan zat kimia. Yang kedelapan, bertumbuh dan berkembang. Yang sembilan, bereproduksi untuk melestarikan spesiesnya. 10. Bernafas untuk menyediakan energi bagi sel-selnya. Jadi, jamur tidak dapat digolongkan ke dalam dunia tumbuhan karena jamur tidak memiliki klorofil. Jawaban yang tepat adalah A. Lanjut soal nomor 3. Bagian yang digunakan untuk melakukan kegiatan fotosintesis pada tumbuhan kaktus adalah bagian yang digunakan untuk melakukan fotosintesis pada kaktus adalah batang. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Soal nomor 4. Bagian mata yang berfungsi membiaskan cahaya ke dalam mata adalah mata memiliki beberapa bagian yang mana tiap bagiannya memiliki fungsi yang berbeda. Yang pertama, retina. Retina berfungsi menangkap cahaya dan mengubahnya menjadi sinyal listrik yang dikirim ke otak. Kemudian yang kedua adalah aqueous humor, yang berperan dalam proses pembiasan cahaya yang masuk ke mata. Yang ketiga adalah kornea, berfungsi untuk melindungi mata dari partikel asing, kuman atau kotoran dan paparan sinar ultraviolet yang dapat membahayakan mata. Dan yang terakhir adalah pupil, berfungsi untuk mengatur cahaya masuk ke mata. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Soal nomor 5. Perhatikan sumber energi berikut. Pertama, minyak tanah. Kedua, batu bara. Ketiga, biodiesel. Keempat, spiritus. Kelima, LPG. Dan keenam, sel surya. Kelompok sumber energi yang bisa diperbarui ditunjukkan oleh nomor. Sumber energi yang dapat diperbarui adalah sumber energi yang berasal dari alam dan tidak terbatas. Sumber energi ini dapat terus digunakan dan dapat dijadikan energi alternatif. Berikut yang merupakan energi yang dapat diperbarui adalah biodiesel, spiritus, dan sel surya. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Soal nomor 6. Amati gambar berikut. Dalam aktivitas tersebut berlaku gaya. Pada aktivitas tersebut berlaku dua gaya, yaitu gaya otot dan gaya pegas. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh otot-otot tubuh untuk melakukan gerakan seperti mendorong, menarik, atau mengangkat. Yang kedua adalah gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya tarik yang dihasilkan oleh pegas atau karet yang direnggangkan. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Soal nomor 7. Arus listrik ialah banyaknya muatan listrik yang disebabkan oleh pergerakan elektron-elektron yang mengalir melalui suatu titik dalam sirkuit listrik. Tiap satuan waktu, arus listrik bisa diukur dalam satuan. Yang pertama adalah volt atau detik. Volt merupakan satuan turunan untuk mengukur perbedaan tegangan listrik. Kemudian yang kedua adalah ohm, merupakan satuan untuk mengukur hambatan listrik. Dan yang ketiga adalah ampere, yaitu satuan untuk mengukur arus listrik. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 adalah C. Soal nomor 8. Inti soal nomor 8 ini adalah energi kinetik dapat mempengaruhi apa saja.
Energi kinetik adalah energi yang berhubungan dengan pergerakan suatu benda dan peningkatan energi kinetik berhubungan dengan peningkatan kecepatan suatu benda. Makanya, rumus energi kinetik adalah energi kinetik sama dengan 1/2 dikali massa dikali kecepatan pangkat 2. Jadi jawaban yang tepat adalah B, yaitu is motion and speed. Soal nomor 9, sebuah benda berada di depan dua buah cermin datar yang membentuk sudut 60 derajat. Maka jumlah bayangan yang terbentuk adalah pada soal diketahui sudutnya 60 derajat dan ditanya jumlah bayangan atau N. Untuk menentukan jumlah bayangan atau N, kita bisa menggunakan rumus N sama dengan 360 derajat per A atau sudut dikurangi I. Kita masukkan angka pada rumus N sama dengan 360 derajat per 60 derajat dikurangi 1. N sama dengan 6/1. 6 didapatkan dari 360 dibagi 60 adalah 6. Maka 6 dikurangi 1 sama dengan 5. Maka jawaban yang tepat adalah A. Soal nomor 10. Ketidakmampuan mata untuk melihat benda dalam jarak jauh dengan jelas disebut. Pada opsi pilihan ada 4 pilihan jawaban. Yang pertama adalah miopi. Miopi adalah gangguan penglihatan yang menyebabkan objek yang jauh terlihat kabur. Yang kedua adalah hipermetropi, adalah gangguan penglihatan yang menyebabkan seseorang kesulitan melihat objek yang dekat. Ketiga, presbiopi adalah kondisi mata yang menyebabkan seseorang kehilangan kemampuan untuk melihat jarak dekat dengan jelas. Dan yang keempat adalah astigmatisme atau gangguan penglihatan yang menyebabkan penglihatan kabur atau berbayang. Kondisi ini terjadi karena kelainan pada kelengkungan kornea atau lensa mata. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Soal nomor 11. Komet merupakan benda langit yang memiliki ekor. Ketika bergerak mendekati matahari melalui orbitnya, ekornya selalu bertambah. Ketika mendekati matahari, ekor komet bertambah panjang. Sebaliknya, sewaktu menjauhi matahari, ekor komet bertambah pendek. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Soal nomor 12. Berikut sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar kecuali. Sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar diantaranya adalah jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Yang kedua, tinggi bayangan sama dengan tinggi benda. Dan yang ketiga adalah bayangan bersifat maya, tegak, dan di belakang cermin. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Soal nomor 13, perpindahan benda tiap satuan waktu dengan memperhatikan arahnya disebut. Pada pilihan jawaban ada 4 opsi pilihan. Yang pertama adalah jarak. Jarak adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh posisi suatu objek dengan objek lainnya. Yang kedua adalah percepatan. Percepatan merupakan perubahan kecepatan suatu benda dalam satuan waktu tertentu. Yang ketiga adalah kelajuan, yaitu jarak yang ditempuh benda tiap satuan waktu tanpa memperhatikan arah dan benda. Dan yang terakhir adalah kecepatan, yaitu perpindahan benda tiap satuan waktu dengan memperhatikan arah gerak benda. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Soal nomor 14, perhatikan gambar berikut. Planet tersebut dikenal juga sebagai planet bercincin, sekaligus merupakan planet terbesar kedua di tata surya setelah Jupiter. Apakah nama planet itu? Nama planet tersebut adalah Saturnus. Saturnus adalah sebuah planet di tata surya yang dikenal juga sebagai planet bercincin, sekaligus merupakan planet terbesar kedua tata surya setelah Jupiter. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Tidak terasa, kita sudah sampai di nomor terakhir, yaitu soal nomor 15. Gerhana yang terjadi jika bumi berada di antara matahari dan bulan. Matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus, serta bulan tepat berada di daerah umbra atau bayangan inti bumi disebut. Ketika bumi berada di antara matahari dan bulan dan ketiganya berada pada garis yang lurus, maka peristiwa tersebut adalah gerhana bulan.
Gerhana bulan ada 3 macam, yaitu gerhana bulan total, terjadi ketika seluruh bulan masuk ke dalam bayangan inti bumi atau umbra. Matahari, bumi, dan bulan berada tepat di satu garis yang sama. Yang kedua adalah gerhana bulan sebagian, terjadi ketika hanya sebagian piringan bulan yang masuk ke dalam umbra bumi. Bumi tidak seluruhnya menghalangi bulan dari sinar matahari. Dan yang ketiga adalah gerhana bulan penumbra, terjadi ketika bulan hanya melintasi bagian penumbra atau bayangan samar bumi. Penumbra adalah daerah bayang-bayang bumi yang tidak terlalu gelap. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.